Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya jazakallahu khairan. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada yang mengangkat tangan. Yang pertama pada Saudara Akbar Ramdhani, dipersilakan untuk bertanya langsung pada Pak Ustadz. Ya, Akbar Ramdhani, dipersilakan bertanya langsung. Oh tidak ada. Oh kalau begitu ke Ibu Yulia Najeges, silakan Ibu bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Ada? Silakan Ibu Yulia bertanya secara langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustadz fiik. kan Nam tadi tafadhal. Ustadz bilang kalau misalkan banyak ada beberapa pertanyaan nanti yang seperti di hadis umurnya digunakan untuk apa, masa mudanya digunakan untuk apa. Kalau misalkan kita waktu mudanya Ustadz melakukan banyak hal-hal yang tidak baik atau melakukan banyak kekhilafan, lalu di masa tuanya kita berubah, apakah dosa-dosa kita di masa lalu itu juga akan tetap dihisap Ustadz? Lalu gimana dengan tobat kita? Saya masih nggak paham Ustadz, maksudnya dihisap, tetap dihisap, tapi harus bertobat gitu Ustadz. Jadi sebenarnya dosa kita di masa lalu itu diampuni apa tetap dihisap dan kita akan tetap mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita Ustadz. Subhanallah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Barakallahu fiik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahibati fillah. Pertanyaan tentang masa muda itu pertanyaan istimewa karena kebanyakan pemuda itu boleh jadi dia sia-sia waktunya, bukan dosa. Ada pemuda yang waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang mubah, bukan berpahala. Tapi ada anak muda ketika di masa muda dia sibuk dengan ketaatan sehingga dia mendapatkan kedudukan yang berbeda dengan anak muda yang tadi. Adapun kalau bicara bagaimana kondisi kita yang sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, barang siapa yang bertobat dengan syarat dan ketentuan tobat yang lengkap, insya Allah diampuni dosa-dosanya. Tapi nanti ketika dia dihisap, dia akan ditunjukkan tentang dosa-dosa dia. Kalau memang ada persyaratan tobat yang belum terpenuhi. Jadi kadang-kala kita bertobat, ternyata tobat kita nggak diterima gitu loh. Ada syarat dan ketentuan yang belum terpenuhi. Tapi kalau terpenuhi, insya Allah dihapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau dihapuskan dosa-dosanya, 0. Masa muda, 0. Nggak ada dosanya. Karena dia bertobat dengan taubatan nasuha. Alhamdulillah. Tapi bicara pertanyaan tentang masa muda, bicara masa muda kan bukan hanya dosa kerjaan dia. Dia juga mungkin melakukan ketaatan, dia melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Mungkin juga tobat dia punya 10 dosa, dia bertobat 7 dosa. Sehingga masa muda tetap akan ditanya. Tinggal kalau memang kita sudah bertobat kepada Allah, kita minta maaf sama Allah SWT, tentunya Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Kemudian ahibati fillah. Berkaitan dengan masa lalu yang penuh dengan dosa, masih dapat digantikan dengan kita memanfaatkan waktu-waktu yang berfadilah. Seperti tadi disebutkan. Lailatul Qadar. Ada orang di masa mudanya biasa-biasa aja, gak banyak dosa. Tapi dia gak pernah dapat Lailatul Qadar. Sampai tua pun gak dapat Lailatul Qadar. Tapi ada orang nih baru tobat, dia bersungguh-sungguh, dia dapat Lailatul Qadar. Dan kita tahu Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Jadi intinya, kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya kita nanti, ya dengan kita bertobat kepadanya, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Adapun pertanyaan-pertanyaan itu ya kita siapkan. Siapkan jawabannya. Kalau engkau memang sudah bertobat, ya nanti katakan ya Alhamdulillah aku sudah bertobat ya Allah, semoga engkau mengampuni dosa-dosaku. Tapi masa muda itu akan ditanya gitu, ngapain aja? Iya ya Allah, kalau dia akan mengatakan ya dulu masa mudaku banyak kemaksiatan ini itu macam-macam. Tapi Alhamdulillah engkau berikan taufik kepada aku sehingga aku bertobat kepadamu.
Hadza wallahu a'lam bissawab.